power of 20.000, 5.000 atau 10.000. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita lakukan kalau misalnya kita mau menabung atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Kalau kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa melakukan tantangan menabung per bulan atau per minggu. Contohnya misalnya dalam setahun kalian ingin menghasilkan 12 juta, maka setiap bulannya kalian harus menyisihkan uang gajian yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau per minggu itu bisa kalian atur sesuai gaji yang kalian punya, tinggal bagi aja dalam 1 tahun berapa minggu. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menabung yang mudah dan menyenangkan tentunya. Jujur ya, aku adalah orang yang tipenya boros karena sebelum aku mengenal budgeting, setiap aku gajian dari Pak Suami atau gaji aku sendiri, itu aku nggak bisa mengatur keuangan aku sendiri. Walaupun misal di bulan pertama itu gajinya besar, itu pasti juga akan habis dan nggak bisa menabung. Karena aku belum pernah menerapkan sistem budgeting sebelumnya. Tapi setelah mengenal sistem budgeting, alhamdulillah aku bisa menabung dan bisa membeli barang-barang keinginan aku dan bisa investasi tentunya. Oke, mungkin itu aja ya sedikit cerita aku dari pengalaman aku sendiri ya. Nah, ini kembali ke budgetingnya untuk bulan Februari. Di sini untuk budget di bulan Februari, alhamdulillah Pak Suami ngasih ke aku itu 2 juta rupiah dan ini benar-benar jatah untuk aku di rumah ya. Nah, di sini kondisinya Pak Suami itu liburnya hanya 10 hari di rumah. Jadi Pak Suami itu kerja 20 hari itu di kantornya atau di tempat PT-nya. Jadi kalau banyak teman-teman yang nanya, kok bisa sih pegangan suaminya hanya 200.000, nggak ada jatah bensin atau sebagainya. Nah, ini benar-benar jatah untuk aku dan anak. Oke, di sini ada saving, ada dana darurat dan kebutuhan kebun sawit. Nah, di sini ada tambahan yaitu kebun sawit karena setiap bulannya itu kan Pak Suami pulang dan ngecek kebun sawitnya kita. Kalau misalnya ini rumputnya udah panjang atau ada yang mau dibuang hamanya, jadi kita butuh racun untuk kebutuhan kebun sawitnya kita. Di sini dana daruratnya sebesar 100.000, kebutuhan sawit 100.000 dan peak expense-nya di sini ada belanja bulanan sebesar 200.000, belanja mingguan yaitu 600.000 ya, di sini per minggu atau dibagi 4 minggu. Listrik 150.000, bensin ini untuk aku kerja mengajar ya. 150.000, pampers dan susu di sini 250.000. Pegangan suami kalau dia lagi pulang, di sini misalnya jatah dia kalau mau jajan itu sebesar 200.000. Dan di sini suami aku nggak ngerokok ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir ini ada uang jajan sebesar 150.000. Jadi uang jajan ini hanya untuk aku dan anak ya, karena anak aku masih umur 17 bulan, jadi dia belum ngerti untuk jajan. Paling aku bikinin dia snack dari rumah atau bikinin dia puding kayak gitu aja ya untuk uang jajannya. Nah, ini aku susunin uang yang udah aku tukerin biar lebih memudahkan aku memasukkan ke dompet pintar. Sedikit cerita ya untuk kebutuhan sawit di bulan-bulan sebelumnya ini belum pernah aku masukkan, tapi ternyata setelah aku evaluasi budgeting aku setiap bulannya, kebutuhan sawit ini baru kita diskusikan dengan suami, ternyata memang butuh ya untuk setiap bulan karena biasa kita menggunakan dana darurat. Sedangkan dana darurat ini biasanya aku gunakan kalau misalnya ada obat anak yang habis atau keperluan skincare-nya aku yang kurang. Nah, untuk kebutuhannya aku, kalau misalnya banyak juga yang komen, Kak, kok nggak beli skincare atau nggak ngasih orang tua, atau skin funds-nya uangnya dari mana ya? Nah, jadi skin funds atau skincare atau yang lainnya itu biasanya adalah uang dari usaha aku sendiri atau sampingannya aku ya.
Jadi aku ini sampingannya yaitu mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan alhamdulillah hasil dari kerja honor itu insya Allah kami dan Pak suami udah berkomunikasi ya, udah sepakat untuk ditabung atau untuk beli skincare-nya aku. Nah buat teman-teman lain, kalau misalnya kita pengen ada pendapatan sampingan, bisa kalian coba ya untuk mengisi Sikin Funds atau tabungannya kalian. Karena kalau misalnya kita mengharapkan gaji Pak suami aja, ya kita harus pandai-pandai dalam mengelolanya. Karena kalau misalnya uang dari Pak suami itu udah mentok untuk kebutuhan aja, ya kita nggak bisa beli barang keinginan kita dengan cepat tentunya. Karena aku dari kecil udah terbiasa cari uang sendiri, jadi setelah menikah itu pun aku juga udah kebiasa ya nyari uang sampingan. Dan benar-benar enak banget ya mams kalau kita nggak terlalu bergantung sama Pak suami, kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita pengen beli sesuatu, itu kayak nggak terlalu berat ya kalau ngeluarin uang sendiri. Jadi kan itu keinginan bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan kan memang yang harus penting dan memang untuk keluarga. Nah jadi kalau keinginan itu kayak misal beli tas, sepatu, itu kalau misalnya kita ada usaha sampingan nggak ngeganggu uang dari Pak suami. Nah, kembali ke budgetingnya, di sini untuk paket data di bulan ini aku skip dulu ya teman-teman. Karena paket data alhamdulillah di bulan ini aku udah diisiin oleh Pak suami. Jadi paket datanya aku skip, bisa untuk kebutuhan lainnya. Nah, di sini untuk uang jajan biasanya sih masih lebih ya, karena untuk ke sekolah itu biasanya aku bawa bekal dari rumah, jadi sedikit menghemat dan tentunya sehat ya. Kalau misalnya jajan di luar itu paling gorengan atau makanan-makanan berminyak, dan itu bener-bener kayak aku 1 minggu kalau misalnya beli gorengan terus atau beli makanan yang di luar, pasti nanti suara aku akan seret gitu. Maklum ya kalau jajanan di sekolah itu kan kadang jajanannya itu kurang sehat ya, kadang ada gorengan, terus ada kayak mie kayak gitu-gitu aja ya. Jadi kalau misalnya kita bikin bekal sendiri itu kita pasti udah tahu sehat atau enggaknya makanan kita. Nah ini terakhir aku ngisi di kebun sawit. Insya Allah ini bermanfaat banget untuk investasi masa depan, walaupun kitanya juga masih tahap menanam, dan ini insya Allah akan berguna untuk masa depan. Oke, ini aku udah selesai ngisi dompet pintarnya, dan ini masih ada sisa ya dari budgetingnya sebesar 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dan 100.000 ini akan aku masukkan ke Sikin Funds-nya aku. Nah nanti di next video insya Allah akan aku update lagi Sikin Funds-nya aku untuk tantangan menabung The Power of 20.000, 10.000, 5.000, logam mulia dan yang lainnya. Itu biasanya dari hasil uang gaji untuk aku ya, jadi bukan dari Pak suami. Kadang sih ada juga kalau Pak suami dapat rezeki lebih, itu biasanya kita masukkan ke Sikin Funds-nya kita. Dan ini aku masukkan ke tabungan lebaran. Oke, mungkin segitu aja videonya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.